Sebuah kisah sebelum berpisah. Sasa, udah gak kerasa ya kita mau lulus. Iya. Agus Yayan. Rahman. Gak kerasa ya kita udah mau berpisah. Banyak sekali kenangan dan keluh kesah di sekolah ini. Saya merasa senang bisa masuk ke 9B karena saya memiliki banyak teman yang bisa membantu saya. Masalah yang saya miliki di sekolah ini yaitu saya sekarang sudah tidak mengikuti eskul karena pernah ada kendala yang membuat tangan saya kepalitak dan kaki saya engkel yang membuat saya tidak mengikuti eskul futsal dan badminton. Kalau aku mah pas waktu awal masuk kelas 9 teh banyak banget teman-teman asing yang aku lihat kan, kayak si Rahdan, terus Hamza, kamu sekelas sama aku juga kan dulu. Terus kayak pas pelajaran kelas 9 teh sebenarnya tuh pada susah menurut aku, cuman karena kebersamaan kalian gitu di kelas itu teh jadi buat aku teh bisa lebih berinteraksi gitu selama berpelajaran gitu. Nah, setelah itu kalau untuk hal rumit sih aku nggak ada ya di sekolah selama di sekolah, apalagi di kelas 9 nggak ada. Tapi paling pas eskul aku tuh suka banyak banget permasalahannya. Itu kayak malas eskul aku tuh taekwondo, itu aku masuk dari awal kelas 7. Latihannya setiap Senin Kamis. Nah, setiap mau latihan itu teh pasti banyak banget permasalahan kayak males lah. Terus aku kan ada les, jadi lesnya tuh setiap Senin Kamis juga, jadi pasti terganggu. Makanya itu yang membuat aku teh sekarang teh udah jarang gitu masuk eskul. Itu sih pengalaman aku. Pas pertama masuk kelas 9 teh aku teh kan masuk kelas kayak melihat teman-teman merasa canggung, malu, terus takut gitu pelajarannya susah gitu. Tapi kayak kayak melihat teman-teman gitu, teman-teman yang sekarang beda sama kelas 8 itu kayak bikin aku kayak lebih memahami karakteristik masing-masing teman gitu. Kayak gimana ya, kayak keinginan kita teh nggak harus sesuai gitu, jadi nggak sesuai harus yang diinginin gitu. Terus kayak waktu kelas 7 teh aku ngambil eskul rohis, terus itu teh eskul sampai kelas 8 akhir. Pas kelas 8 akhir teh yang rada males buat eskul teh, terus kan eskulnya teh hari Sabtu, kayak terus kadang kayak pergi gitu, jadi kayak jarang eskul juga, udah jarang sampai kelas 9. Masalah aku tuh ada nggak? Kalau masalah nggak ada sih, selama di kelas 9, 7, 8, 9 nggak ada masalah, cuma di eskul gitu males. Jadi di kelas lancar gitu. Iya. Kalau yang lain gimana? Kalau mana gimana? Kalau aku sih nggak ada masalah buat kalau di kelas-kelas. Nah, kalau aku mah ada masalahnya mah di eskul. Soalnya
eh, aku tuh males eskul soalnya tuh karena emang jadwalnya tuh bentrok sama jadwal les juga. Terus lingkup pertemanan juga lumayan toksik, suka ada masalah-masalah gitu, jadi bikin aku males. Kalau Salsa? Kalau aku di sekolah juga sama, nggak ada masalah. Palingan kalau masalah tuh cuma berbeda pendapat doang. Tapi itu tuh nggak jadi masalah soalnya masih bisa aku terima dulu. Terus kalau untuk di ekskul, aku ada masalah. Jadi kan aku punya teman satu tim gitu kalau badminton. Nah teman aku itu tuh pindah. Nah jadi sampai sekarang belum ada pindah. Jadi itu yang membuat aku sampai sekarang jarang ekskul. Terus sekarang ekskulnya ada masih ada pembimbing. Oh masih. Masalah aku juga yang bikin selesai ekskul yaitu soalnya bentrok sama les juga. Soalnya ekskul futsal teh ada hari Jumatnya. Nah Jumatnya teh aku les jadi bentrok. Nah terus pernah keseleo juga sama kaki engkel yang bikin gak bisa buat olahraga kayak futsal, badminton. Nah kalau di badminton temen akunya udah nggak ada soalnya udah SMA jadi nggak ikut badminton lagi. Jadi kamu tuh trauma. Ya Atau nggak gimana? trauma, cuman kan udah keseleo jadi udah lama nggak latihan jadi malas. Kalau kamu Abel gimana? Kalau aku sih di kelas ya nggak ada masalah. Oh karena masalah itu adalah cobaan yang bikin kita jadi seseorang yang jauh lebih baik buat kedepannya. Terus buat di eskul itu paling masalahnya cuma member-membernya aja yang pada malas bahas eskul dan program kerja dari ketua yang sebelumnya yang nggak capai dengan cuma doang gitu. Udah sih. Kalau nggak salah kamu tuh jadi ketua UPS ya? Ya Itu tuh kenapa pada milih kamu kalau misalnya? sebenarnya bukan karena dipilih tapi karena emang keadaannya memaksa. Jadi emang nggak ada sisa dari angkatan yang sebelumnya. Merepot. Apa gimana? Kalau aku sih selama di kelas setelah ini juga nggak banyak masalah, palingnya cuma dalam mengerjakan tugas. Biasanya saya kesulitan kalau ada tugas mata pelajaran matematika sama bahasa Inggris saja. Terus masalah cuma itu aja sih. Terus hanya kalau saya JSO menurut saya agak kurang ya, karena setiap pertemuannya itu cuma hari Sabtu aja. Itu juga kadang nggak masuk atau diadain sama guru pembimbingnya. Terus setiap pertemuan itu cuma 2 jam, terus sekolahnya di tempat teksonya itu kurang, tempat buat latihannya itu cuma palingnya nggak nyampe 20 orang lah. Jadi misalnya nyatu sama kelas 7 atau kelas 8 jadi bentrok gitu. Jadi ada yang latihan, ada yang enggak, ada yang duduk gitu, ada yang makan. Kesulitan saya sih cuma gurunya kurang latih di apa ya, gurunya kurang aktif aja, banyak yang diem aja bangun data gitu. Jadi si orang-orangnya itu eksternal itu nggak dilatih, jadi mereka tuh bakal gitu-gitu aja terus, nggak naik, nggak berkembang. Nah itu ya mungkin sebaik aja sih. Tapi kan jadi kamu latihannya itu cuma 2 jam. Kata kamu gimana? Emang harusnya jam berapa jam ya sekolahnya? Emang efisiennya berapa jam? Kadang 2 jam juga, kadang kurang. Jadi contohnya nih, kelas 7 sampai kelas 9 itu palingnya dari jam 7 sampai jam 12 cuma 5 jam. Itu juga kadang kelas 7 bisa lebih dari 3 jam. Jadi dari tempat kan kita kan buat badminton itu kan kebetulannya di BPPI kan. Jadi jamnya juga terbatas karena jam 1 itu aula BPPI pakai sama orang-orang BPPI juga. Kalau saya masuk badminton sih udah dari kelas 7, jadi udah biasa aja semua gitu. Tempat latihannya di sekolah. Di dalam sekolah di aula BPPI. Nah waktu itu kan kita tuh udah cerita tentang diri kita masing-masing. Banyak pengalaman kayak hal susah senang atau hal susah senang di SMA 1 Palembang. Selama kita sekolah, kita kan udah 3 tahun, pasti banyak dong ya pengalamannya, kayak eskulnya gitu kan.
Nah waktu kemarin juga kita tuh ngomongin hal rumitnya kan selama eskul teh apa. Nah kalau aku itu tuh kan kayak bentrok terus males waktu eskulnya. Menurut kalian saran yang bagus buat biar gak bentrok waktu itu apa sih? Kalau menurut aku mah ngatur jadwal lagi sih, kayak misalnya Jadi kayak misalnya lesnya jam 10, ya jam 1. Jadi waktunya membagi. Kalau misalkan eskulnya jam 1 lesnya juga jam 1 gimana? Yang minta bagi waktu lain tuh. Jadi lesnya yang begitu. Oke, saran bagus. Kalau kalian ada yang minta saran gitu dari teman? kalau aku kan lingkup pertemanannya tuh pertemanan sekolah itu kan agak sedikit toksik gitu. Terus gimana ya sekarang? Toksiknya tuh gimana sih? Kayak misalnya aku tuh punya, misalnya ada dibagi dua nih grupnya, kayak senior aja, junior aja gitu. Oh jadi perbedaan tingkat senioritas ya. Terus si seniornya itu merasa kayak si juniornya itu kayak apa ya, si senior ngerasa si junior itu sok bisa gitu nih, jadi suka ada masalah-masalah gitu. Jadi senior itu sama junior. Ya jadi aku kadang walaupun aku nggak ikutan, cuman suka ke bawah-bawah nih gitu. Kalau kata aku mah solusinya teh ini gak sih, kayak diobrolin sama senior sama junior itu diobrolin baik-baik. Iya, jadi kayak yang jago itu udah harus senior juga gitu, senior aja. Junior juga bergabung bisa. gitu semuanya. Ya, jadi Jangan ini, jangan keras kepala lah, jangan merasa paling gede. Iya, terus jangan merasa nggak mau kalah gitu. Atau nggak lebih saling mengedukasi lagi kan? Tapi dia eskul aku juga suka kayak gitu. Jadi yang junior, senior itu kadang susah sih sebenarnya. kalau aku mah masalahnya teh ini apa, kalau misalnya kan eskul rohitnya teh hari Sabtu, terus kadang kalau hari Sabtu itu kan pergi, terus kadang juga kalau nggak pergi teh males buat eskulnya teh. Tapi kalau misalnya nggak eskul teh yang dilakuinnya teh kayak itu teh kayak misalnya mencari kesibukan gitu, kayak baca buku, bukan buku, baca novel gitu, kadang dengerin musik atau nonton TV, main HP gitu. Kalau kata kalian solusinya gimana buat ngatasin apa rasa malas di dalam diri aku? Itu bisa aja, mungkin bisa. Terus biasanya tuh cari teman itu biasanya meningkatin semangat. Iya, jadi kamu biasa di rohisi nyari teman, terus teman kamu kan dekat banget. Tapi Iya. pasti kalau teman kamu masuk pasti ngajak kamu. Iya. Oh, pasti kayak, di rohisi mah ada teman, jadi akunya mau. Biar gak malas. Kan setiap orang yang tahu gitu kan, mimbar anggota UTS itu pada malas-malas kan, menurut kalian gimana sih solusinya? Membernya yang pada malas eskul. Kadang ada yang malas eskul, gitu. Kadang ada yang izin pura-pura sakit, kadang ada yang keluarganya tuh bikin acara terus setiap minggu gitu. Nggak tahu ya gimana itu beneran atau enggaknya, tapi gimana dong sarannya gitu ya, gitu. Kalau kata aku mah ini solusinya kayak si member-membernya itu sedikit ditegur. Terus kalau misalnya izin teh pakai surat izin, jadi kayak kitanya teh lebih percaya nih pakai surat izin dari orang tuanya. Di kamu ada apa sih kayak tanda tangan? Enggak sih, jarang. Nah, kan menurut aku mendingan pakai tanda tangan. Biar pas biar gak kayak numpang nama gitu. Kamu Aku sih cuma kesulitan waktu pelajaran aja ya. Nah, waktu matematika kan saya sering nggak ngerti rumus-rumusnya. Kalau bahasa Inggris kadang bingung beda-bedain teksnya gitu. kamu suka mempelajari gitu? Jarang, kadang-kadang. Itu solusinya. Itu bahasa aja nih. Ini nggak bisa bagi waktu. Ya kalau bisa bagi waktu, kalau gue lagi nerangin karena harus fokus, kamunya harus ngerti. Jadi itu juga sebenarnya ngaruh sih, aku juga soalnya nggak pernah belajar kayak gitu bahasa Inggris, jadi cuma di sekolah doang, di sekolah fokus, kalau bahasa Inggris jadi bisa. Jadi
jadi kayak lebih fokus lagi ya waktu gurunya bahasa. Terus pelajari lagi. Sering nanya. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti gitu ditanyain. Rasa kamu Kan aku masalahnya temen SD aku kan, jadi aku ada teman lagi. Nah sebenarnya tuh bisa kan cari teman lagi, tapi tuh di Baktima tuh gimana ya, kalau yang seangkatan aku memang udah pasang-pasangan gitu loh, jadi Badminton kan rasa iya berdua-berdua kan. Itu tuh udah pasang-pasangan, jadinya kayak aku sendiri gak ada lagi gitu. Palingan sama yang kelas 7 8 juga itu kayak gak kenal kan, jadinya masih malu gitu. saran aku mah kamu gabung sama yang lain. ya jangan malu-malu. Kan ini ada 2 orang. Nah kamu tuh gabung aja jadi gantian. Dari yang aku lihat sih di badminton mah rata-rata udah berempat semua kan. Iya. Jadi misalnya ada 5 kayak nggak cocok. Iya kan, jadinya kayak nanti weh, gimana nanti. Kalau saran aku sih mending ngajakin orang yang belum masuk ekskul badminton. Ya jadi harus masih itu. Ya kan aku sendiri juga kan udah berempat gitu. Guys, ada apa nih? Ada kesan dan pesan di SMPN 1 Balenda. Kesan saya selama di SMPN 1 Balenda ini, saya sangat merasa senang berada di sekolah ini karena terima dan juga merasa bangga akan prestasi yang ada di SMPN 1 Balenda. Saya juga merasa banyak perkembangan yang terjadi di SMPN 1 Balenda dan saya juga bisa ikut termotivasi untuk menjadi seseorang yang berprestasi. Kalau kamu ada apa gimana? Kalau aku ya selama sekolah ini pesan aku, saya sangat senang banget ya bisa dapat sekolah ini karena sekolah ini bisa punya julukan sekolah para juara. Jadi banyak prestasi yang didapatkan oleh para siswa-siswi sekolah ini. Jadi saya juga sangat senang karena bisa masuk sekolah ini karena sekolah ini menjadi pilihan banyak orang, ya khususnya orang-orang Balenda, sekitar Balenda. Dan saya sangat senang karena guru-guru di sini sangat ramah dan hanya memberikan materi sangat jelas, sehingga saya lebih mengerti lagi dalam mengerjakan satu tugas atau materi yang akan diajarkan. Kalau kamu gimana, Mika? Kalau aku tuh selama bersekolah di sini tuh aku merasa bangga karena sekolah SMP 1 Balenda itu memiliki banyak kejuaraan seperti kejuaraan di provinsi, nasional maupun internasional. Itu aja. Tapi kamu termotivasi sama prestasi-prestasi. Termotivasi kayak kalau misalnya lagi upacara itu kan ngeliat kejuaraan ya, kayak aku tuh kayak merasa bangga aja gitu, bangga terus kayak aku juga kayak dari diri aku kayak aku juga harus kayak mereka gitu, jadi aku kayak termotivasi. Nah, tahu gimana kan? Kalau pesan aku selama di SMPN 1 Balenda itu, aku merasa bangga banget tentunya. Soalnya di SMPN 1 Balenda itu kan emang SMP favorit. Terus ada di SMP 1 Balenda juga ngasih aku banyak pengalaman menarik kayak perlombaan, study tour, dan gitu-gitu. Jadi aku senang banget ada di sekolah ini. Yang terakhir Abel deh. Kamu gimana Bel kesannya? Aku sih bangga ya berada di SMP karena berada di sini di sekolahnya para juara. Aku juga di kedua mungkin kurang ya dari fasilitas kayak bersih, kotor, kadang ada bisa dikunci, kadang air juga nggak ada. Ini kurang perawatan ya? Iya kurang perawatan. Ya, aku setuju sih. Jadi menurut aku lebih ditingkatin lah, jangan di juaranya aja gitu. Berfasilitasnya lebih gitu. Kalau kamu gimana kameramen? Kalau pesan saya, sekolah di SMP Balenda itu sangat senang karena guru-guru di SMP Balenda juga sangat baik-baik dan juga gurunya tuh sebenarnya udah guru yang hebat gitu karena bisa menjelaskan dengan baik dan benar kepada saya. Terus di sini juga saya senang dengan teman-temannya dan juga kejuaraan
hari Senin saat konser. Tiga. Ini sadar gak sih banyak banget momen-momen yang penting sama membahagiakan gak sih? Jadi setiap momen itu pasti yang berharga. Terus banyak juga kenangan yang pasti teringat di kehidupan kita sampai kita tua. Terus kunci utamanya tuh kita tuh jangan ragu sih buat berteman dengan baik. Terus kita juga harus milih lingkungan pertemanan yang positif. Serta jangan ragu untuk memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang.